Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Jumpa lagi di dalam pembelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kerjasama dalam berbagai kehidupan sosial politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan kerjasama antar umat beragama. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah dalam keadaan bahagia. Untuk meningkatkan konsentrasi kalian pada materi hari ini, kalian coba cari perbedaan di antara kedua gambar tersebut dengan melingkari terhadap gambar yang memiliki jumlah yang berbeda. Oke, lanjutkan ya. Mana yang memiliki perbedaan, kalian lingkari gambarnya. Oke. Sudah konsentrasi kan? Kita mulai ya belajarnya. Oke. Landasan kerjasama dalam kehidupan sosial budaya tertuang di dalam Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Makna dari Pancasila sila keempat tersebut sebagai berikut. Kerakyatan yang berarti menunjukkan negara Indonesia adalah negara demokrasi atau pemerintahan rakyat. Atau disebut juga pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos adalah rakyat, kratos atau kratein adalah pemerintahan. Sehingga jika digabung adalah pemerintah rakyat. Yang tadi sudah disebutkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Selanjutnya, hikmat kebijaksanaan yang mengartikan bahwa susunan negara Republik Indonesia hendaknya didasarkan pada nilai ketuhanan, peri kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Permusyawaratan berarti suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat untuk mencapai kebulatan pendapat atau mufakat. Sedangkan perwakilan mempunyai makna kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Badan Perwakilan atau DPR, atau kalau di Indonesia disebut dengan demokrasi perwakilan. Pangkal tolak kehidupan sosial budaya adalah gotong royong, yang mana gotong royong ini tercermin di dalam musyawarah mufakat. Oke, Ibu akan tes pemahaman kalian. Kerjasama dalam bidang politik bagi rakyat Indonesia hendaknya berpedoman pada Pancasila sila keberapa tadi? Oke, sila keempat. Pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin di dalam musyawarah mufakat. Pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilandasi semangat kekeluargaan, menjalin rasa kebersamaan dan persatuan. Tujuan kita bermusyawarah adalah mencari kesepakatan atau mufakat. Oke, kita lanjutkan dalam kerjasama bidang kehidupan ekonomi. Landasan kerjasama dalam kehidupan ekonomi tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
Berikutnya tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Makna dari pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23A. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan. Dengan kesimpulan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dan dibiayai oleh pajak. Sementara pajak yang membayar adalah rakyat. Sehingga pembangunan nasional berhasil dan tidaknya tergantung bagaimana partisipasi rakyat di dalam membayar pajak. Jangan lupa membayar pajak tepat waktu. Berikutnya, makna pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 1. Kegiatan ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu, dan suasana demokrasi. Kekeluargaan berarti didasarkan rasa kekeluargaan seperti rasa saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai keluarga. Badan usaha yang cocok di Indonesia adalah koperasi, yang merupakan soko guru sistem perekonomian di Indonesia. Dengan kesimpulan bahwa perekonomian dilaksanakan berdasarkan rasa kekeluargaan, yang mana badan yang sesuai dengan perekonomian di Indonesia adalah koperasi, yang merupakan pencetus dari koperasi tersebut adalah Muhammad Hatta, atau disebut Muhammad Hatta adalah Bapak Koperasi. Keunggulan koperasi, dasar persamaan, mempunyai hak suara yang sama, sehingga setiap anggota tidak dibedakan. Persatuan berarti setiap orang bisa menjadi anggota tanpa membedakan. Pendidikan dengan koperasi berarti mendidik anggota hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. Demokrasi ekonomi berarti dengan koperasi, imbalan jasa berdasarkan keuntungan yang diperoleh, atau yang sering kita kenal dengan SHU, sisa hasil usaha. Demokrasi kooperatif, yang berarti prinsip dari, oleh, dan untuk anggota. Oke, kita tes pemahaman kalian ya. Landasan kerjasama ekonomi terdapat di dalam UUD 1945 pasal 23A dan 33 ayat 1. Wujud kerjasama dalam kehidupan koperasi ekonomi sebagai keterlibatan rakyat di dalam pembangunan adalah aktif membayar pajak. Selain Bapak Proklamator, tokoh berikut juga mendapatkan gelar sebagai Bapak Koperasi. Pembentukan koperasi didasarkan pada azas kekeluargaan. Berikut yang merupakan keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Dasar persamaan. Oke, kita lanjutkan dengan kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan. Landasan kerjasama dalam kehidupan pertahanan dan keamanan meliputi UUD NRI tahun 1945 pada pasal 23 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Berikutnya, UUD NRI tahun 1945 pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Makna UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 sebagai berikut.
Bela negara berarti sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara, atau disebut juga tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ingat, bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban serta kehormatan setiap warga negara. Nilai dasar bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. 4. Rela berkorban. 5. Kemampuan awal bela negara baik fisik dan non-fisik. Sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia disebut dengan SIS-HANKAM Rata. Kepanjangannya adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, yang meliputi kekuatan utama atau kekuatan inti terletak di tangan TNI dan Polri, kekuatan pendukung terletak di tangan rakyat. Oke, kembali ke Ibu tes pemahaman kalian. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, bunyi pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Mengikuti kegiatan Ronda Malang merupakan salah satu bentuk kerjasama di masyarakat dalam bidang pertahanan dan keamanan. Keikutsertaan seluruh warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan diatur di dalam UUD 1945 hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat 1. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, alat negara yang bertugas sebagai pengayom masyarakat, pelayan masyarakat, dan menegakkan keadilan adalah Polri. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, alat negara yang bertugas mempertahankan negara adalah TNI. Oke, kita lanjutkan kerjasama antar umat beragama. Landasan kerjasama antar umat beragama tertuang di dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Landasan kerjasama antar umat beragama memiliki makna bahwa jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dianutnya. Tri kerukunan umat beragama yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia meliputi kerukunan seagama atau intern, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Sikap yang harus dihindari di dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama adalah 1. Sikap fanatik sempit atau fanatik yang berlebihan. Sikap yang merasa agama atau kepercayaan yang benar secara berlebihan sehingga menghina atau merendahkan agama atau kepercayaan orang lain. Yang kedua adalah sikap individualis, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri. Ketiga, sikap eksklusivisme, yaitu sikap memisahkan diri dari kehidupan sosial dan membuat kelompok sendiri. Keempat, sikap primordialisme, yaitu perasaan yang mengikat seseorang karena hal-hal yang dimilikinya sejak lahir. Oke, kita tes kembali pemahaman kalian, yang termasuk kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap berikut ini sikap yang harus dihindari dalam kerjasama antar umat beragama, kecuali
Negara memberi kebebasan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memeluk salah satu agama dan menjalankan ibadah menurut kepercayaan dan keyakinannya. Pernyataan tersebut termuat di dalam pasal 29 ayat 2. Tidak memaksakan orang lain untuk menganut kepercayaan tertentu merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam bidang agama. Yang merupakan kerjasama antar umat beragama adalah saling menghormati antar umat beragama. Sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa disebut eksklusivisme. Setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji. Salah satunya sikap fanatik sempit, yaitu yang merasa agamanya yang paling benar secara berlebihan. Gambar atau tuliskan emotion kalian pada pembelajaran kali ini. Oke, apakah kalian bahagia? Kalau hari ini Ibu bahagia karena sudah mengajar kalian. Ibu gambar orang tersenyum. Wah, ini adalah kebahagiaan Ibu ya. Boleh begini aja. Oke. Tuliskan materi yang belum kalian pahami ya. Jika tidak ada, kalian cukup menuliskan tidak ada. Oke, materi hari ini cukup di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan membantu kalian di dalam memahami bab kerjasama di dalam berbagai kehidupan ini. Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Pancasila.